Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu ingin melanjutkan materi yang kemarin tentang pencemaran lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang macam-macam atau pengertian dari pencemaran lingkungan, terus banyak lagi ya kemarin ya, tingkat-tingkat pencemaran, sifat-sifat polutan, perbedaan antara polusi dengan polutan. Nah, kalau hari ini Ibu ingin membahas tentang macam-macam pencemaran. Nah, pencemaran ini terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ya, ada pencemaran air, lalu ada pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, ada satu lagi yaitu pencemaran suara. Ya, ada pencemaran suara, jadi ada 4 ya. Namun yang paling banyak itu adalah yang pertama pencemaran air. Apa sih pencemaran air? Pencemaran air berarti masuknya suatu zat atau masuknya makhluk hidup, energi atau sebuah komponen ke dalam air, baik disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun karena proses alam sehingga terjadi penurunan kualitas air dan menyebabkan tidak berfungsinya air sesuai dengan peruntukannya yang harusnya bisa buat kehidupan sehari-hari. Karena adanya polutan air, akhirnya air tersebut tidak dapat digunakan. Nah, itu namanya pencemaran air. Nah, penyebab-penyebabnya ini banyak banget faktornya. Yang pertama bisa juga karena limbah industri. Industri itu berarti limbah-limbah pabrik yang menyebabkan sampah-sampahnya atau hasil-hasil sisa-sisa dari produksinya itu terbuang ke air, kebanyakan ke sungai ya. Nah, sungai kan ujungnya itu di laut. Nah, ini bisa juga mencemari sungai, bahkan bisa mencemari sampai ke laut ya limbah industri ini. Lalu ada juga limbah-limbah pertanian, limbah rumah tangga atau limbah domestik disebutnya. Limbah rumah tangga itu ya ini sampah-sampah yang dibuang ke selokan, sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Nah, ini bisa menjadi penyebab pencemaran air. Ada limbah minyak juga, misalnya dari kapal-kapal tangki yang air olinya atau minyaknya tumpah ke laut. Nah, ini bisa menyebabkan pencemaran laut ya. Pencemaran air menurut jenisnya, polutan air itu terbagi menjadi 2. Ada polutan biologi dan polutan kimia. Polutan biologi berarti sumber pencemar yang berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya itu misalnya ini adalah Entamoeba coli, ini bakteri ya, bakteri Entamoeba coli dan Escherichia coli. Nah, ini biasanya ada di air-air yang keruh. Ini bisa menyebabkan diare dan disentri. Nah, ini adalah eceng gondok. Nah, ini bisa jadi pencemaran, padahal ini tumbuhan ya, tapi ini bisa terjadi pencemaran air kalau terlalu banyak eceng gondok. Ini bisa menyebabkan susahnya atau susah masuknya sinar matahari ke dalam air sehingga makhluk-makhluk yang ada di dalam air itu kesulitan mendapatkan oksigen. Jadi bisa menyebabkan makhluk-makhluk air itu bisa mati akibat kebanyakan eceng gondok yang ada di sini. Lalu di sini ada tanaman paku sampan atau terata ya, tapi yang bentuknya seperti piring-piring seperti ini. Nah, ini juga sama seperti eceng gondok yang jika terlalu banyak di permukaan air maka bisa menutupi atau menghalangi jalan masuknya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari juga diperlukan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam air. Karena kan makhluk di dalam air itu juga butuh ada misalnya ada tanaman air, berarti kan tanamannya juga butuh fotosintesis. Nah, fotosintesis itu nanti akan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam air lagi seperti ikan dan organisme lainnya. Nah, lalu ada polutan kimia, berarti polutan atau sumber pencemar yang berasal dari zat-zat kimia ya. Biasanya itu dari limbah-limbah pabrik ya. Limbah-limbah pabrik itu kan banyak mengeluarkan air yang banyak zat-zat kimianya. Nah, yang paling berbahaya itu kalau yang sudah polutan kimianya ini terdiri atau terbuat dari logam berat. Nah, ini sangat berbahaya untuk kelangsungan kehidupan air. Nah, masih pencemaran air, ada beberapa sifat dari polutan air. Yang pertama, polutan air itu pasti mengandung racun. Ya, kalau mengandung racun berarti tidak baik untuk kesehatan atau jika masuk ke dalam tubuh ya bisa menyebabkan penyakit. Nah, mengandung kuman penyakit, polutannya itu mudah larut, ya, mudah mengendap. Jadi ada yang mudah larut dan ada yang mengendap. Jadi masih ada sisa-sisanya.
Dan proses penguraiannya itu banyak membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Nah, jadi kalau misalnya sudah banyak membutuhkan oksigen dalam jumlah besar, berarti bisa merugikan makhluk-makhluk air yang ada di dalamnya, seperti yang tadi, eceng gondok dan tumbuhan paku sampan air. Lalu banyak ada juga yang mengandung zat radioaktif. Nah, ini juga sangat berbahaya. Biasanya ini ada di polutan dari bahan logam berat. Nah, ini beberapa dampak negatif dari pencemaran air terhadap lingkungan. Yang pertama, air yang tercemar bahan kimia atau zat radioaktif itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, contohnya itu waktu pada tahun 1950-an di Jepang itu ada penyakit yang namanya penyakit Minamata. Apa sih penyakit Minamata? Penyakit Minamata itu menyebabkan bayi-bayi yang baru lahir atau ibu-ibu hamil atau orang-orang itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Bagi bayi-bayi yang baru lahir itu bisa menyebabkan bayinya itu terlahir cacat. Kenapa? Karena akibat dari tercemarnya air oleh merkuri. Merkuri itu logam, sebuah logam berat. Salah satu unsur logam yaitu hafnium, Hg disingkatnya. Nah, ini ada di air sungai yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Jepang. Nah, karena dikonsumsi, akhirnya tercemarlah penyakit Minamata. Lalu ada juga penyakit itai-itai namanya, akibat tercemarnya kadmium. Sama, ini juga mengakibatkan penyakit kanker, juga bayi-bayi yang lahir bisa terlahir cacat. Jadi sangat berbahaya ya, limbah-limbah atau polutan dari bahan kimia ini. Yang kedua, air yang tercemar bisa menjadi sarang bagi kuman atau penyakit ya, atau vektor penyakit. Nah, contohnya itu misalnya penyakit kanker kulit, penyakit diare, muntaber yang tadi ya, dampak pencemaran air yang tadi bakteri seperti E. coli, Entamoeba coli maupun Escherichia coli. Nah, ini bisa menjadi vektor penyakit diare atau disentri. Lalu air yang tercemar tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukannya. Yang biasanya air sungainya bisa dibuat untuk mandi, untuk berair minum. Nah, ini kalau misalnya sudah tercemar itu nggak bisa lagi digunakan karena sangat berbahaya bagi tubuh. Yang keempat, air yang tercemar tidak dapat mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau sudah tercemar, jangankan manusia, ikan-ikan aja itu udah nggak bisa lagi hidup karena dia sudah tidak mendapat lagi oksigen karena airnya sudah tercemar. Sudah pasti ikan-ikannya atau makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, baik itu makhluk tanaman laut, tanaman air, atau ikan-ikan itu akan mati. Air yang tercemar pestisida dapat menyebabkan booming tumbuhan air. Apa itu maksudnya? Seperti yang tadi tuh, contohnya eceng gondok atau paku sampan. Kalau terlalu banyak di permukaan perairan, ini nanti perairannya bisa tertutup oleh tanaman air itu. Ya. Jadi kalau misalnya terlalu tertutup, perairan tanaman airnya nggak masuk sinar matahari ke dalam air, ya, sehingga produksi oksigennya akan menurun dan bahan organik yang ada di dalam air itu menumpuk akibat pasokan oksigen yang untuk diuraikan itu nggak ada ya. Jadi untuk menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalam air itu butuh oksigen, tapi karena banyaknya tumbuhan yang di atasnya itu banyak eceng gondok maupun tanaman sampan, sehingga matahari nggak bisa masuk. Jadi oksigennya juga berkurang karena kan nggak ada fotosintesis. Sedangkan hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen. Yang kedua, pencemaran yang kedua yaitu pencemaran udara. Berarti kan masuknya zat, masuknya makhluk, masuknya komponen-komponen ke dalam lingkungan udara, sehingga kualitas udaranya menjadi menurun dan bisa membahayakan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Ada beberapa macam penyebab pencemaran udara. Yang pertama dari asap atau debu, baik dari asap pabrik, asap rokok juga termasuk pencemaran udara, atau asap dari kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, itu juga salah satu penyebab pencemaran udara. Lalu ada karbon monoksida atau disingkat jadi CO. Nah, ini juga sangat berbahaya. Ini terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna, misalnya asap rokok atau asap-asap kendaraan. Nah, ini menyebabkan karbon monoksida. Lalu penyebabnya juga dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu yang biasa dikeluarkan oleh manusia kan dalam sistem pernapasan. Kan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam pernapasan sehari-hari. Nah, tapi kalau terlalu banyak karbon dioksida, ini karbon dioksida ini sebenarnya dibutuhkan oleh tumbuhan. Tapi kalau misalnya tumbuhannya semakin berkurang, tapi karbon dioksidanya semakin banyak, itu bisa menyebabkan pencemaran udara.
Akibatnya udara menjadi semakin panas dan terjadilah global warming atau efek rumah kaca. Lalu ada sulfur oksida dan nitrogen oksida, SOX dan NOx, di mana kalau terjadi banyak SOX dan NOx ini di udara, maka bisa menyebabkan hujan asam. Hujan asam itu berarti hujan yang airnya dia kalau misalnya terkena bahan-bahan terbuat dari logam, itu bisa terjadi perkaratan. Apalagi terkena kulit, itu bisa menyebabkan iritasi, jadi sangat berbahaya ya. Lalu ada pencemar udara polutan yang bernama klorofluorokarbon atau CFC. Nah, CFC ini dia berasal dari benda-benda yang alat-alat yang bisa menghasilkan pendingin ruangan atau pendingin yang di dalam alat itu. Seperti apa contohnya? Misal AC, kulkas, nah itu bisa menyebabkan keluarnya polutan CFC ini. Nah, CFC ini kalau terlalu banyak di udara itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa merusak lapisan ozon di atmosfer bumi. Sedangkan lapisan ozon itu sangat penting di bumi agar matahari yang masuk ke dalam bumi itu bisa difilter oleh lapisan ozon. Tapi kalau terlalu banyak CFC itu lapisan ozonnya bisa bolong-bolong sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam bumi itu tidak difilter lagi, ya. Jadi mataharinya bisa menyebabkan panas yang terlalu panas dan bisa kalau terkena kulit itu bisa menyebabkan penyakit kanker juga. Jadi berbahaya ya. Nah, dampak-dampak pencemaran udara ini banyak banget. Yang pertama, kualitas udaranya jadi menurun. Akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan ya. Nah, yang tadi sudah Ibu sebutkan, salah satu polutannya itu ada yang bernama CO. CO itu karbon monoksida. Nah, kalau terlalu sering manusia menghirup CO, sedangkan O2-nya tidak banyak dihirup, maka gas CO2, gas CO atau karbon monoksida yang dihirup manusia ini secara otomatis akan masuk ke dalam darah. Nah, kalau udah masuk ke dalam darah, berarti dia diikat oleh ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu suatu zat yang ada dalam sel darah merah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau misalnya ada CO, dia juga diikat oleh hemoglobin. Nah, karena terlalu banyak yang diikat oleh hemoglobin, CO-nya itu akibatnya jumlah O-nya, jumlah oksigennya semakin sedikit. Nah, kalau jumlah oksigen semakin sedikit di dalam tubuh manusia, maka bisa menyebabkan sesak nafas. Dan yang paling fatalnya bisa menyebabkan kematian kalau yang dihirup terlalu banyak CO-nya dan tidak ada sama sekali oksigennya. Jadi sangat berbahaya. Nah, CO ini seperti yang tadi disebutkan, sumbernya itu bisa dari pembakaran tidak sempurna, seperti asap rokok atau asap-asap dari kendaraan, atau juga asap-asap dari briket atau arang. Nah, itu kalau misalnya bakar arang, makanya kalau nyate nggak boleh di dalam ruangan, karena asapnya itu mengandung karbon monoksida atau CO. Yang kedua, letusan gunung berapi dapat menimbulkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini yang tadi dia banyak mengandung SOX dan NOx, sulfur oksida dan nitrogen oksida. Nah, kalau terlalu banyak abu vulkanik yang ada di udara akan membuat udara tercemar dan mengakibatkan hujan asam. Oh, kalau misalnya gunung berapi itu dari vulkanik itu hanya SOX ya. Nah, kalau dia bergabung sama NOx atau nitrogen oksida yang ada di udara, nitrogen oksida itu berasal dari asap-asap pabrik kebanyakan ya. Jadi kalau sudah campur deh tuh abu vulkanik sama asap-asap pabrik, maka bisa menyebabkan hujan asam. Ya berarti SOX dan NOx-nya menyatu. Nah, hujan asam ini mengandung sulfur yang tadi disebutkan, sulfur oksida atau SOX yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kalau sudah terlalu banyak SOX, maka tanaman itu nggak bisa tumbuh dengan subur. Apalagi kalau sudah bersatu dengan nitrogen oksida. Nah, ini sudah sangat mengganggu, bahkan bisa menyebabkan hujan asam. Yang ketiga, bisa menimbulkan efek rumah kaca. Ini disebabkan oleh terlalu banyaknya konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang ada di atmosfer. Apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca berarti pantulan sinar matahari yang diserap oleh bumi. Jadi harusnya kan sinar matahari yang masuk ke bumi itu dipantulkan lagi ke atmosfer atau ke keluar atmosfer bumi harusnya. Tapi karena adanya terlalu banyak karbon dioksida dan adanya lapisan ozon yang bolong, akhirnya karbon dioksida dan karbon monoksida yang ada di atmosfer bumi itu bisa mengendap di bumi. Akhirnya terjadilah efek rumah kaca. Lalu ada penggunaan produk pendingin ruangan kayak AC, kulkas. Nah, itu
AC dan kulkas itu banyak mengandung CFC atau klorofluorokarbon seperti freezer, AC. Nah, itu dapat merusak lapisan ozon yang tadi disebutkan yang ada di atmosfer bumi. Itu ada lapisan ozon, dia seperti filter. Nah, yang kalau terlalu banyak CFC, lapisan ozonnya itu bisa bolong-bolong sehingga sinar matahari yang masuk itu jadi tidak bisa difilter lagi. Nah, itu adalah dampak-dampak dari pencemaran udara. Nah, ini ya. Ini penurunan kualitas udara akibat pencemaran itu bisa menimbulkan berbagai penyakit yang tadi ya. Akibat letusan gunung berapi, juga karena asap-asap pabrik. Nah, ini bisa menyebabkan hujan asam. Nah, ini suhu bumi bisa meningkat karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida tinggi. Nah, akibatnya terjadilah efek rumah kaca. Juga ini penggunaan AC, penggunaan kulkas yang tidak banyak mengandung freon atau CFC. Nah, itu banyak bisa menimbulkan banyaknya CFC di udara yang bisa merusak lapisan ozon. Karena yang tiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah berarti masuknya suatu komponen, suatu zat, masuknya makhluk hidup ke dalam lingkungan tanah yang menyebabkan kualitas tanah menjadi berkurang dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, jadi tanahnya itu yang tadinya kita bisa buat menanam tanaman itu jadi subur. Nah, ini jadi tidak bisa digunakan lagi. Penyebab-penyebabnya itu banyak. Yang pertama karena adanya limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, atau karena sampah-sampah non-organik, juga sampah organik yang kalau tidak diolah secara baik itu bisa mencemari lingkungan tanah. Akhirnya terjadilah pencemaran tanah. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya juga ya. Kualitas tanahnya jadi berkurang karena terjadinya pencemaran. Juga kan di dalam tanah itu ada air ya yang bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, kalau tanahnya juga tercemar, berarti kan airnya juga bisa tercemar, sehingga bisa mengakibatkan lahan tanah itu tidak menjadi subur. 5 penyebabnya itu salah satunya biopolutan atau polutan dari makhluk hidup itu sendiri, aktivitas pertanian dan perkebunan yang bisa menyebabkan tanahnya itu menjadi tidak subur. Polutan radioaktif, berarti ada zat-zat radioaktif yang berasal dari zat-zat logam, ada limbah urban atau limbah-limbah dari manusia itu sendiri, dari sampah-sampah, atau limbah buang industri. Balik lagi ke limbah industri lagi atau limbah pabrik. Nah, dampak-dampak dari pencemaran tanah, pertama bagi kesehatan itu bisa menimbulkan kanker. Kenapa? Kalau misalnya tanah terlalu banyak zat karsinogenik namanya, nah kan di dalam tanah itu ada tanaman itu kan pasti menyerap air dalam tanah. Nah, kalau airnya aja sudah mengandung karsinogenik yang berasal dari logam berat, nah berarti tanamannya bisa mengandung karsinogenik juga, yang kalau tanamannya dimakan oleh manusia, lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker. Atau ada tumbuhan yang tanahnya rumput-rumputan yang dimakan oleh hewan ternak, terus rumputnya itu misalnya tanahnya sudah tercemar dengan zat karsinogenik yang menyebabkan kanker. Nah, kalau dimakan oleh hewan ternak dan manusia memakan dagingnya, nah itu bisa menyebabkan kanker juga. Ya, jadi sangat berbahaya. Kerusakan organ juga bisa organ ginjal, organ paru-paru, jantung, dan lain-lain. Sama penyebabnya juga karena zat-zat yang ada di dalam tanah yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Nah, bioakumulasi ini berarti ini sama seperti kanker, yang kalau dimakan terus-menerus hasil dari tanah yang tercemar itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, kalau dampak pencemaran tanah bagi lingkungan, pertama bisa hilangnya keanekaragaman hayati. Tentu aja kalau tanahnya aja belum rusak, jadinya yang tadinya bisa ditumbuhi tanaman dengan subur akhirnya nggak bisa. Nah, itu bisa menghilangnya keanekaragaman hayati, jadi punahnya beberapa tanaman dan makhluk hidup yang lainnya. Bisa menurunkan kesuburan tanah, tentu saja ya. Yang tanahnya misalnya dia harusnya membutuhkan zat-zat mineral yang sangat berfungsi untuk tumbuhan, karena terlalu banyak zat-zat yang berbahaya seperti logam berat, akhirnya tanahnya menjadi tidak subur. Lalu ada perubahan struktur tanah. Nah, selain 3 pencemaran tadi, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, ada juga pencemaran suara ternyata. Kalau pencemaran suara berarti ya itu bisa menyebabkan penurunan kualitas suara.
Penyebabnya karena suara petir, suara pesawat terbang, suara mesin pabrik, suara lalu lintas darat, kereta api, bus, motor yang kalau lewat itu bisa menyebabkan kebisingan. Nah, itu namanya pencemaran suara. Cara penanggulangannya banyak sebenarnya. Cara mengatasi pencemaran air dan tanah, mengatasi pencemaran udara, dan mengatasi pencemaran udara. Secara umum, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan itu terjadi banyak banget ya. Meningkatkan usaha reboisasi dan penghijauan di lahan kritis. Nah, jadi ditanam kembali, ya, digali lagi tanahnya, lalu ditanam tanaman kembali, itu namanya reboisasi. Akhirnya di lahannya itu tidak jadi kritis, lahannya bisa ditanam lagi. Mencegah perambahan hutan dengan pengawasan dan penerapan sanksi hukum yang tegas. Ya, di Indonesia sudah ada ya sanksinya bagi yang melakukan penebangan hutan secara liar. Nah, itu ada sanksinya yang bisa sanksi pidana ya, bisa didenda atau dipenjara. Menerapkan sistem pertanian konservasi, ya, pertanian konservasi. Nah, sistem pertanian konservasi ini berarti menanam di lahan yang kering, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, secara rutin, nah ini tanahnya ini tidak menjadi tanah yang bernama lahan kritis, jadi masih bisa ditanami tanaman pertanian. Menggunakan pupuk dan pestisida seperlunya aja, ya, jadi jangan terlalu banyak. Malah kalau misalnya ada hama itu lebih baik dengan menggunakan kita melawan hama secara alami. Jadi pestisida alami itu lebih baik agar mencegah terjadinya pencemaran air juga pencemaran tanah yang ada di sekitar pertanian. Menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air pada setiap pemanfaatan lahan. Jadi mengurangi risiko lahan kritis. Jadi harus benar-benar diperhatikan saat kita ingin memanfaatkan lahan, harus ada sumber-sumber penyerapan air ya. Mengumpulkan limbah pada domestik sehingga tidak masuk ke perairan umum, jadi dipisahkan limbah-limbah misalnya sampah rumah tangga dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. Yang organik bisa kita jadikan pupuk, kita jadikan kompos, sedangkan bahan sampah-sampah non-organik itu bisa kita jadikan barang-barang baru atau kita daur ulang ya. Memanfaatkan limbah padat domestik untuk keperluan lain yang seperti yang tadi gue bilang dikompos atau didaur ulang. Memproses limbah padat domestik menjadi landfill sanitary system atau sistem penimbunan berlapis. Ya. Jadi berlapis-lapis terus memisahkan limbah padat dari limbah cair sehingga limbah padat tidak tercampur dengan limbah cair. Mengolah limbah cair industri sehingga kualitas limbah cair yang dibuang ke perairan sudah tidak melampaui baku mutu yang berhasil. Jadi diolah dulu ya. Mengurangi atau mengganti bahan kimia atau penolong dalam proses produksi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Jadi bisa diganti oleh bahan kimia alami. Mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan diolah secara khusus. Ya. Jadi ada limbah-limbah yang berbahaya misalnya sampah-sampah vaksin, nah itu kan berbahaya ya. Ini harus diolah secara khusus. Membuat undang-undang tentang lingkungan hidup ini sudah ada ya, mengadakan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan mengadakan daur ulang benda-benda yang sulit telah dibahas tentang pencemaran lingkungan. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.